Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sementara itu di kolam darah, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Setelah melalui penyerapan kekuatan misterius di kolam darah, Xiaoyan telah membuat langkah menuju tahap tengah Doudi bintang 7. Hanya dalam beberapa hari, tubuh Xiaoyan telah dipenuhi dengan banyak energi misterius kolam darah. Sudah waktunya untuk menelan manik jiwa iblis, gumam Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan manik yang dikelilingi kabut hitam muncul di tangannya. Xiaoyan baru saja akan menelan manik hitam ketika satu suara terdengar di benaknya, "Jika kamu ingin mati, telan saja," kata batu yin yang di benak Xiaoyan. "Senior batu yin yang, lalu bagaimana cara menelan benda ini?" tanya Xiaoyan sedikit terkejut. Manik jiwa iblis ini adalah sesuatu yang melahirkan kekuatan kematian di tubuhmu. Kekuatanmu saat ini hanya pada tahap awal Doudi bintang 7, jika kamu menelannya begitu saja, jiwamu akan meledak, kata batu yin yang dengan serius. Ini benar-benar berbahaya, gumam Xiaoyan terkejut. Jika kamu ingin menyerap benda ini secara maksimal, kamu harus melawan racun dengan racun, kata batu yin yang. Mengatasi racun dengan racun, apa maksudmu? Tanya Xiaoyan sedikit mengernyit. Untuk menyerapnya, kamu harus menggunakan bantuan kekuatan kolam darah untuk melemahkan chi luar manik jiwa iblis. Bagaimanapun kolam darah ini terbentuk dari darah banyak jiwa yang berisi chi murni jiwa yang dapat melemahkan jiwa luar iblis manik hitam, kata batu yin yang. Kalau begitu masalahnya, aku akan mulai, kata Xiaoyan sedikit mengangguk. Hati-hati saat menyerapnya, aku secara samar bisa merasakan aura aneh di tempat ini yang mirip dengan utusan setan darah yang pernah kamu bunuh di pegunungan gurun sebelumnya, tapi aura di sini jauh lebih kuat, kata batu yin yang. Iblis itu lebih kuat, gumam Xiaoyan sedikit mengernyit. Ingat, setelah kamu menyerapnya, kamu masih harus turun ke dasar kolam ini bersamaku, kata batu yin yang. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia melambaikan tangannya dan manik hitam terbang melayang di depannya. Saat berikutnya segel di tangannya berubah menyebabkan ruang sekitar kolam darah nampak bergetar ketika api hijau melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti api hijau yang melonjak, energi chi murni sekitarnya nampak merembes keluar dari segala arah sebelum berkumpul dan ditelan api hijau. Dengan munculnya chi murni yang begitu besar, chi luar manik jiwa hitam juga perlahan mulai menyusut. Ini memang berguna, seru Xiaoyan dengan senang. Dia segera mengerahkan chi murni ke seluruh tubuhnya menyebabkan energi chi murni sekitarnya nampak bergolak saat mengalir masuk ke tubuh Xiaoyan. Sementara itu Yanqi yang sedang menuju ke dasar kolam bisa merasakan energi chi sekitarnya yang tiba-tiba mengalir ke atas. Ini sepertinya aura Xiaoyan, pemuda ini memang bukan orang biasa, gumam Yanqi yang tidak jauh di bawah. Mu Ying tak jauh juga merasakan gejolak yang tiba-tiba dari kolam darah, dan segera mengetahui itu adalah aura Xiaoyan yang menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sementara itu kejutan yang menyenangkan melonjak di hati Yiwa saat menyerap kekuatan misterius di kolam darah, yang membuat kekuatannya terus melonjak. Yanqi mengalihkan matanya saat melihat semua orang mulai menyerap. Karena mereka semua sudah mulai menyerap, maka aku hanya bisa bergegas dan lebih baik menyembuhkan lukaku secepat mungkin. Tapi ada yang aneh di sini, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku di bawah sana. Gumam Yanqi. Sehari berlalu, dan manik hitam jiwa iblis mulai mengungkapkan penampilan aslinya yang sedikit memutih. Apakah ini adalah bentuk manik jiwa iblis yang sebenarnya? Pikir Xiaoyan dengan panas menatap manik putih di depannya. Pada saat ini, lingkaran kabut emas terus muncul dari manik putih. Telapak tangannya terangkat sedikit, dan seluruh manik putih didorong langsung ke dalam mulutnya. Xiaoyan baru saja menelan manik putih dan tubuhnya menunjukkan cahaya keemasan ketika api Xinyan membungkus seluruh tubuhnya, dan kekuatan jiwa besar menyapu ke dalam tubuhnya. Saat manik jiwa iblis memasuki tubuhnya, Xiaoyan merasakan semua otot dan sumsum tulang darahnya sepertinya terbuka, dan aliran kekuatan besar tiba-tiba meledak. Manik jiwa iblis sepertinya tahu bahwa dia sedang ditelan dan disempurnakan oleh Xiaoyan. Karena itu dia balik melawan dan mencoba melepaskan diri. Namun Xiaoyan memiliki mantra api dalam tubuhnya, jadi bagaimana bisa membiarkan manik jiwa iblis melarikan diri? Xiaoyan tiba-tiba merasa kekuatan kehidupan yang tersembunyi dalam tubuhnya benar-benar bergolak saat ini, dan binatang api,
yang telah tidur di Laut Doci juga perlahan membuka matanya dan menyaksikan dengan waspada energi putih yang mengandung kekuatan kematian mengalir ke Laut Douci. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat binatang api di Laut Douci-nya. Anak kecil, ini adalah kekuatan kematian, aku harus bergabung dengannya untuk dilahirkan dengan kekuatan kematian, kata binatang api. Sekarang setelah kamu memakan Laut Douci di tubuhku, benda ini hanya bisa dimakan olehmu, kata Xiaoyan. Binatang api itu tampaknya merasakan niat Xiaoyan, dan meraung beberapa kali seolah berkata, benda ini terlalu tidak enak, aku tidak akan memakannya. Kamu terlalu pemilih makanan, aku mendapatkan manik ini dan akhirnya menyingkirkan jiwa iblis di dalamnya, dan kamu masih tidak menyukainya. Kamu tidak tahu bahwa meletakkan benda ini di luar akan memancing ahli lain yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tidak mau menelannya, aku tidak akan lagi memberikan makan padamu, kata Xiaoyan memarahi. Binatang api yang tampaknya merasakan kemarahan Xiaoyan sedikit bergetar. Saat berikutnya dia membuka mulutnya dan menelan manik jiwa iblis. Setelah binatang api menelan manik kekuatan kematian, Xiaoyan merasa bahwa kabut hitam aneh perlahan muncul di tubuhnya dan kekuatannya tiba-tiba menerobos ke Dou di bintang 7 tahap tengah. Binatang api di Laut Douci-ku apa itu? Gumam Xiaoyan sedikit mengernyit. Binatang api itu sebenarnya adalah perpaduan 23 api surgawi di tubuhmu, kata Batu Yin-yang. Pantas saja, aku sudah menduganya, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Baiklah. Karena kamu telah menyerap manik darah jiwa, inilah saatnya untuk turun bersamaku melihatnya. Di bawah sana, tampaknya ada sesuatu harta yang menarik, kata Batu Yin-yang. Aku juga merasa ada sesuatu yang memanggilku dari bawah setiap kali aku menggunakan kekuatan jiwa. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayo pergi, kata Xiaoyan. Api emas melonjak di tubuhnya dan membungkus tubuhnya saat dia menyelam ke bawah. Beberapa waktu kemudian, Xiaoyan mencapai kedalaman 1000 meter, kejutan melonjak di matanya saat melihat sebuah gulungan perak yang bercahaya, di atasnya ada sebuah lonceng yang diselimuti kabut darah. Apa itu? Gumam Xiaoyan terkejut. Sepertinya kita tidak datang sia-sia kali ini, aku tidak menyangka akan ada benda yang begitu berharga di sini, kata Batu Yin yang mengeluarkan suara tawa gembira. Senior, apa sebenarnya benda ini? Tanya Xiaoyan penasaran. Ini sebenarnya lonceng jiwa darah dari 12 harta klan iblis, tidak heran aku selalu merasa akrab, jangan lihat peringkat lonceng jiwa dari 12 harta dalam hal kemampuan bertarung, jika kamu membantuku mengendalikannya, itu akan menjadi senjata pembunuh yang bagus, bahkan seorang Douxian akan gemetar melihat senjata ini, kata Batu Yin-yang. Apa bisa melawan Douxian? Ini benar-benar senjata yang bagus, seru Xiaoyan terkejut, dia melambaikan tangannya, segera lonceng jiwa dan gulungan perak terbang masuk ke cincin penyimpanannya. Setelah menyimpan 2 harta, Xiaoyan bergegas ke dasar kolam, namun saat hampir mencapai dasar, kekuatan yang kuat menahan Xiaoyan. Pada saat ini, dasar kolam darah telah dikelilingi kabut hitam yang pekat. Xiaoyan, aku tidak bisa mengambil tindakan dalam keadaanku saat ini, jika tidak maka akan mengganggu beberapa kekuatan besar di sungai darah. Jadi kamu hanya bisa mengambil tindakan sendiri, sepertinya penindasan di sini sangat kuat, kita harus cepat, waktu kita terbatas, kata Batu Yin-yang. Aku tahu itu, kata Xiaoyan, api emas membungkus tubuhnya saat dia menuju dasar sungai di bawah. Namun ketika Xiaoyan mendekat dalam jarak 3 kaki dari dasar sungai, tekanan kuat langsung membuat Xiaoyan terbang menjauh. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Batu Yin-yang. Tidak apa-apa, dasar sungai ini memang agak aneh, kata Xiaoyan. Kita tidak bisa terus seperti ini, energi gelap di sini sangat kuat. Kekuatan jiwa ataupun docimu akan habis terlalu cepat. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, kata Batu Yin-yang. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu, pedang Xuan muncul di tangannya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Batu Yin-yang. Aku akan mencoba menebasnya, kata Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, dia mengusap pedangnya dan api emas menyelimuti pedangnya. Setelah itu pedang tiba-tiba terangkat dan menebas langsung ke dasar sungai. Segera bilah cahaya tajam melesat ke dasar sungai dan menghantam lapisan kabut hitam yang tebal hingga menyebabkan ledakan keras. Sesaat kemudian celah kecil muncul di bawah. Xiaoyan, manfaatkan celah itu dan cepat masuk, kata Batu Yin-yang.
Petir melonjak di tubuh Xiaoyan dan sekejap sosoknya tiba-tiba menghilang, saat berikutnya dia sudah muncul di dasar sungai. Xiaoyan, sepertinya ini tempat yang bagus untuk menelan lonceng jiwa dan gulungan itu, kata Batu Yin Yang. Xiaoyan mengangguk dan mengeluarkan kedua harta itu. Melihat lonceng jiwa, Batu Yin Yang mengeluarkan cahaya dan membungkus lonceng jiwa sebelum menelannya. Giliranku, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan api emas melesat dan membungkus gulungan perak di depannya sebelum berubah menjadi cahaya perak yang memasuki dahi Xiaoyan. Sekejap Xiaoyan tiba-tiba muncul di ruang asing, matanya menyapu hanya untuk terkejut saat melihat ratusan patung ilusi dengan berbagai macam jurus tinju dan telapak tangan di depan mereka. Jelas itu adalah teknik bertarung kuno Sungai Darah. Semua keterampilan ini adalah tentang kekuatan satu pukulan, pikir Xiaoyan mencoba memahami. Xiaoyan lalu mencoba satu pukulan, dan serangan diam-diam tiba-tiba muncul menuju celah sempit di luar dasar sungai. Hanya dengan satu pukulan, energi iblis yang menyilaukan langsung menyebarkan kabut darah. Ketika energi iblis menghilang tanpa jejak, Yan Qi, yang berada 500 meter di kolam darah, nampak terkejut. Dia jelas menemukan sesuatu. Sementara itu Yiwa juga terkejut. Apakah itu kakak laki-laki? Seru Yiwa juga merasakan gerakan di kedalaman kolam darah. Sementara itu Muying baru saja menerobos, dan dia merasakan gerakan besar ini dan membuka matanya. Ini Xiaoyan. Sesaat kemudian Yan Qi tiba-tiba muncul tak jauh dari kedua. Ayo naik dulu, kata Yan Qi menyadari gerakan besar ini. Ketiga sosok itu sekejap muncul dan berdiri di celah bagian atas kolam darah. Kakak, bagaimana luka dalammu? Tanya Muying dengan khawatir. Aku tidak apa-apa, jawab Yan Qi tersenyum. Apa yang terjadi di bawah sana? Gumam Yiwa. Sepertinya Xiaoyan telah mendapatkan sesuatu. Ada beberapa harta langka di bawah, kata Yan Qi. Sementara itu di kejauhan, nampak beberapa sosok melihat ke arah Muying. Hei lihat, wanita cantik itu, bukankah dia dari pavilion Fenxiang? Kata seorang pria. Benar, wanita itu adalah Muying, kata pria lain. Kedua orang ini adalah Dumo, yang terakhir kali mengikuti kompetisi sekte, dan Wang Xie, salah satu murid berbakat. Tiga orang itu, sepertinya menjaga sesuatu, kata Wang Xie. Kekuatan dua orang di samping Muying tidak boleh diremehkan. Ayo pergi, kata Dumo melesat ke arah Muying. Wang Xie mengikuti di belakang. Sementara itu di dasar kolam, Xiaoyan membuka matanya. Sepertinya kamu berhasil, kata Batu Yin Yang. Xiaoyan mengangguk. Jurus baru pukulan ini adalah sebenarnya adalah serangan jiwa. Namun jika saya menggunakan pukulan jiwa ini, itu akan menghabiskan beberapa doci, kata Xiaoyan sedikit getir. Karena masalahnya sudah selesai, sudah waktunya untuk pergi, kata Batu Yin Yang. Xiaoyan mengangguk. Api emas melonjak dan membungkus tubuhnya saat dia naik ke atas. Sementara itu di atas permukaan, Muying dengan khawatir menunggu Xiaoyan. Ini sudah lama, mengapa Xiaoyan masih belum keluar? Apa terjadi sesuatu? Kata Muying dengan cemas. Jangan khawatir, aku bisa merasakan kakak laki-laki baik-baik saja. Selain itu kakak laki-laki sepertinya telah menemukan sesuatu yang bagus di bawah, kata Yiwa. Sementara Yiwa berbicara, dua sosok tiba-tiba muncul. Apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Muying dan lainnya terkejut. Mata Muying menatap dua pria yang muncul, dua orang dari sekte Wandu. Seru Muying dengan wajah sedikit berubah. Dua orang ini Dou di bintang 7 tahap akhir. Tak disangka nona cantik ini masih mengingatku. Aku benar-benar beruntung, kata Wang Xi menatap Muying dengan minat. Datang lagi dua orang bodoh yang mencari mati, kata Yiwa dengan malas. Bocah, kamu mencari mati, teriak Wang Xi dengan dingin. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah cahaya tinju segera meluncur ke arah Yiwa. Melihat itu Yiwa hanya mengulurkan tangannya dan sebuah penghalang api merah muncul dan memblokir tinju besar hingga hancur. Hanya Dou di bintang 7 berani bertindak sombong di depanku, kata Yiwa menyeringai. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul di depan Wang Xi dengan tinjunya yang menghantam wajah Wang Xi hingga tubuhnya terbang ke langit sebelum meledak dan hancur berkeping-keping. Ketakutan melonjak di wajah Dumo saat melihat itu. Ia tak menyangka Wang Xi telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan dari Yiwa. Dengan cepat tubuhnya berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Namun sebelum dia bisa pergi jauh,
ruang di depannya berfluktuasi ketika Yiwa tiba-tiba muncul dan mencengkram lehernya. "Ampun, jangan bunuh aku," kata Dumo memelas kasihan. "Xiao Yiwa, lepaskan saja dia, tidak perlu menimbulkan masalah lain dengan Sekte Wandu," kata Yanqi berbicara perlahan. Saat Yanqi mengatakan itu, ruang tiba-tiba bergetar ketika sosok Xiaoyan melesat keluar dari permukaan dan muncul tak jauh di depan Yanqi. "Xiaoyan," seru Muying dengan senang dan bergegas berlari ke samping Xiaoyan. "Kakak laki-laki, kamu akhirnya keluar," kata Yiwa dengan santai melemparkan Dumo hingga tubuhnya terbang mundur puluhan meter sebelum dengan cepat melarikan diri. "Muying, ada apa?" tanya Xiaoyan sedikit terkejut. "Tidak ada apa-apa, hanya masalah kecil," kata Muying tersenyum. "Kakak laki-laki, sepertinya kamu mendapatkan harta yang bagus di bawah," kata Yiwa muncul di samping Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan mengangguk sedikit, namun tiba-tiba mengerutkan keningnya. "Kakak, ada apa?" tanya Yiwa terkejut. "Ada masalah, ayo pergi," kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan celah spasial muncul. Keempatnya segera memasuki celah spasial dan menghilang. Sementara itu suara pertarungan terdengar dari puncak bukit. "Maaf, kakak senior, kami yang telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Jika saya tidak bersikeras untuk berburu monster itu, kita tidak akan ditemukan oleh istana Xuanling dan dikejar selama 3 hari, kata Luan Yu dengan getir. "Jangan katakan itu, kita satu tim pavilion Fenxiang," kata Mu Tianyuan. "Kali ini, kita tidak siap, dan diserang oleh kelompok dua kembar Taixing. Jika tidak, dengan kekuatan kita bertujuh, akan cukup untuk membunuh dua kembar Taixing itu," kata Zai Chai dengan marah. "Kita harus pertahankan formasi ini dan pulihkan kekuatan, setelah itu menyerang kelompok Xuanling," kata Tian Yuan. Segel di tangannya berubah dan Doci melonjak keluar dari tangannya sebelum bergabung dengan formasi untuk memperkuat pertahanan formasi, yang lain dengan cepat mengikuti. Sementara itu di luar formasi, nampak beberapa sosok dengan kejam melihat ke arah formasi yang membungkus kelompok Tian Yuan. "Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ketujuh orang itu sedang memulihkan luka mereka dalam formasi. "Jika terus seperti ini, kekuatan 7 orang itu akan pulih," kata Sanzong. "Meskipun formasi itu kuat, dengan kita bertiga menyerang, formasi itu tidak akan bertahan lama. Ayo serang," teriak Tian Chang dengan dingin. San Chong dan Hao King mengangguk saat mendengar itu. Ketiganya dengan kejam mengayunkan tangan mereka dan 3 pilar Doci segera melesat dan menghantam formasi pertahanan hingga formasi nampak sedikit bergetar. Tian Yuan mengerutkan keningnya saat ketiga sosok mulai menyerang. Dengan persepsinya, dia dapat merasakan bahwa di antara ketiganya, yang paling berbahaya adalah Tian Chang, salah satu dari 4 kembar Tansing. Orang ini telah mencapai setengah langkah dari Doudi bintang 8. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Formasi ini tidak akan bertahan," kata Zai Chai dengan wajah sedikit pucat. "Kalian cepat pulihkan kekuatan, manfaatkan formasi ini, aku akan menahan mereka," kata Tian Yuan langsung berdiri dan tiba-tiba keluar dari penghalang. "Tian Yuan, kau rupanya sudah bosan hidup," kata Tian Chang dengan senyum mengejek. Kilatan dingin melonjak di wajah Tian Yuan saat mendengar itu. Doci melonjak di tubuhnya dan dia mengulurkan tangannya. Segera sebuah telapak tangan meluncur ke arah Tian Chang. Melihat itu, Tian Chang hanya menyeringai. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah tinju besar yang membawa angin kencang melesat dan menghantam telapak tangan sampai hancur hingga Tian Yuan mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya dan menatap Tian Chang dengan dingin. Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak bergetar ketika burung besar muncul dari celah spasial dan melesat ke arah Tian Chang. Melihat itu, segel di tangan Tian Chang berubah dan ruang di depannya bergetar ketika kabut darah melonjak di sekitarnya akhirnya berubah menjadi macan buas yang langsung melesat dan menerkam ke arah burung besar dan menghancurkannya. Dengan hancurnya burung besar, tubuh Tian Yuan nampak goyah dan memuntahkan darah. "Kakak Tian Yuan," teriak Zai Chai dan lainnya dengan cemas saat melihat Tian Yuan terluka. Zai Chai dan 2 lainnya baru saja akan bergegas ketika Tian Yuan mengulurkan tangannya menghentikan mereka. "Tetap tinggal dalam formasi dan cepat pulihkan luka kalian, aku tidak akan mudah mati," kata Tian Yuan perlahan berdiri dan menatap Tian Chang dengan dingin.
Doci yang liar melonjak di tubuhnya saat tubuhnya dengan cepat melesat ke arah Tian Chang dengan tinjunya yang akan menghantam dada Tian Chang. Namun sebelum tinjunya bisa menghantam Tian Chang, macan besar tiba-tiba muncul dan menerkam Tian Yun hingga tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah. Macan besar mengangkat cakarnya yang tajam di udara saat akan merobek wajah Tian Yun, namun sebelum cakar tajam bisa menghantam, pedang Suan tiba-tiba melintas dan menghantam macan besar hingga tubuhnya terhempas jauh bele udara. Di saat yang sama, satu suara dingin bergema, "Anjing istana Xuanling, kalian semua akan mati." Kejutan melonjak di wajah Tian Yun dan lainnya saat melihat sosok yang muncul di langit, Xiaoyan. "Kakak Tian Yun, serahkan orang ini padaku," kata Xiaoyan dengan dingin menatap Tian Chang. "Xiaoyan, hati-hati, orang ini sebenarnya memiliki kekuatan misterius, aku tidak tahu kekuatan apa itu," kata Tian Yun mundur beberapa langkah. "Tenang, istana Xuanling hanyalah sampah," kata Xiaoyan mengejek. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul, wajah Tian Hong dan Hao Qing juga menjadi jelek. Bajingan, kemarahan melonjak di wajah Tian Chang saat mendengar ejekan Xiaoyan. Dia dengan kejam mengulurkan kedua tangannya dan dua tinju besar segera meluncur ke arah Xiaoyan di langit. Wajah Xiaoyan nampak tak bergeming saat melihat itu, pikirannya melintas dan avatar raksasa muncul di belakangnya saat mengayunkan tinjunya ke arah dua tinju besar. Segera angin kencang menyapu dan menghantam dua tinju besar hingga hancur. Kejutan melonjak di wajah Tian Chang saat melihat tinjunya dihancurkan dengan mudah. "Ini serangan jiwa. Bagaimana orang ini memiliki serangan jiwa yang kuat?" pikir Tian Chang dengan wajah nampak kusam. Sementara itu, Tian Yun dan lainnya nampak tercengang di dalam hati mereka saat melihat kekuatan Xiaoyan. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Xiaoyan telah meningkat begitu pesat. "Kakak, Xiaoyan ini tidak mudah dihadapi. Sebaiknya kita serang bersama," kata Hao Qing dan San Chong yang muncul di samping di Tian Chang. Saat pertarungan akan memanas, Yan Qi dan lainnya muncul dan menyerbu masuk ke dalam formasi. Doci merah melonjak di tangan Yan Qi dan membungkus 7 orang terluka. "Apa kalian baik-baik saja?" tanya Yan Qi. "Panatua Yan, kami baik-baik saja, tapi Xiaoyan," kata Tian Yun dengan khawatir. "Tenang, kalian tinggal di sini, aku akan membantu kakak laki-laki," kata Yiwa dengan acuh tak acuh menatap ke arah kelompok Tian Chang. "Xiaoyan, kali ini, kamu akan mati," teriak Tian Chang dengan sinis. "Hanya dengan doudi bintang 8-mu itu, atau kalian bertiga majulah bersama," kata Xiaoyan mengulurkan tangannya dengan cara yang mengejek. "Bajingan," teriak Hao Qing dan San Chong dengan marah. Doci keduanya melonjak keluar dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Namun sebelum keduanya bisa mencapai Xiaoyan, Yiwa tiba-tiba muncul di depan mereka. "Lawan kalian adalah aku, kakak, serahkan 2 orang ini padaku," kata Yiwa memutar tinjunya. "Bocah, apa kau tidak takut mati?" teriak San Chong dan Hao Qing menjadi marah. Keduanya segera menyerang dan terjerat pertarungan dengan Yiwa. Di sisi lain Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat aksi Yiwa. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul di depan Tian Chang, tengah menatap Xiaoyan dengan dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.